Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah dan kita sudah sampai ke pembahasan yang ketiga, yaitu babu ma'rifati alamatil i'rabi, ya, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Setelah pada bab kedua kita belajar tentang babul i'rabi, ya, tentang i'rabnya, yang kita ketahui bahwasanya i'rab itu ada 4, ya, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu, ya, rafa, nasab, ya, jar dan jazm. Maka pada bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tanda-tandanya. Jadi tanda untuk setiap i'rab, ya, tanda rafa apa, tandanya nasab apa, jar apa, dan jazm apa, ya. Jadi ini pembahasan lebih mendalam lagi dari bab kedua, karena di sini dijelaskan tanda dari setiap i'rab. Ya, seperti tahu bahwasanya rafa itu tanda asalnya adalah dhammah. Adapun nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun, ya. Nah, kita tahu bahwasanya selain tanda asal, setiap i'rab ini punya tanda far'i, ya. Jadi ada al-alamah al-asliyah, ada tanda asal yang tadi kita sebutkan, ada al-alamah al-far'iyah, ada tanda cabang, ya, karena tidak semua rafa itu dengan dhammah. Begitu pula tidak semua fathah, tidak semua nasab dengan fathah, tidak semua jar dengan kasrah, dan tidak semua jazm dengan sukun. Nanti ada tanda cabang selain tanda-tanda ini, ya. Baik, sekarang kita baca matannya, ya, matan dari kitab ini. Baik. Kalau musannifu rahimahullah ta'ala, ya, berkata musannif pengarang kitab ini, ya, lirraf'i arba'u alamatin, ya, lirraf'i arba'u alamatin, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun, ya. Jadi rafa itu punya berapa tanda? 4, ya. Lirraf'i arba'u alamatin. Yang kita tahu bahwasanya rafa itu tanda asalnya adalah dhammah, ya. Jadi tanda asal rafa adalah dhammah. Contohnya apa? Zaidun. Ya, misalkan hada zaidun, zaidun talibun, jaa zaidun. Ini semua bentuk-bentuk rafa, ya. Dan memang ini kan teorinya. Jadi ini adalah teorinya. Teorinya, ya, teorinya tanda asal rafa itu adalah dhammah. Yang lebih penting dari teori, ya, yang gak kalah penting adalah penerapannya. Jadi jangan cuma kita hafal kalau yang namanya rafa itu tanda asalnya dhammah, tapi giliran ditanya coba bikin kalimat yang tanda rafanya dhammah, kita bingung. Jadi kita harus menyatukan, ya, antara, ya, kaidah dengan penerapan, ya. Setelah kita tahu bahwasanya tanda rafa adalah dhammah, habis itu kita pikirin apa aja sih yang rafa. Oh iya, yang tanda rafa kan rafa. Zaidun talibun, makanya dua-duanya dhammah. Atau jaa zaidun, ya, Zaid telah pergi. Zaidnya, kenapa Zaid marfu? Karena dia menjadi fa'il. Kenapa rafanya dengan dhammah? Karena Zaidun adalah isim mufrad. Nah, nanti di bab ini akan dijelaskan oleh beliau, ya, rahimahullah taala, yang ketika rafa dengan dhammah apa saja, ya. Kemudian yang ketika rafa dengan dhammah apa saja. Seperti ini baguslah kitab Al-Ajurumiyah, karena ini memberikan semacam mind map, ya, pemetaan secara umum i'rab itu seperti apa, ya. Baik, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke kitabnya, ya. Jadi tanda rafa itu ada 4. Yang pertama adalah dhammah, ya. Ini tanda asalnya. Yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang ketiga nun. Ya, tanpa kita membaca kitabnya, coba kita main tebak-tebakan dulu. Kira-kira yang ketika rafa dhammah apa aja? Kita main tebak-tebakan dulu. Kita kan membaca nih matanya. Apa aja? Enggak. Apa? Isim mufrad, ya. Kalau antum jawab fa'il, itu bukan jawaban pertanyaan yang tadi. Justru kalau tadi pertanyaannya apa saja yang marfu. Ini pertanyaannya, kalau pertanyaan apa saja yang marfu, nah, antum boleh jawab fa'il, mubtada, khobar, naibul fa'il, isimnya kana, khobarnya ina. Tapi kalau tadi pertanyaannya gimana? Apa saja yang ketika rafa dhammah. Jadi bukan apa saja yang marfu, ya. Beda, Bib. Jadi pertanyaannya apa saja ketika rafa dhammah.
Apa aja? Isim mufrad ya. Jelas banget. Isim mufrad itu ketika rafa dengan dhamma. Misalkan antum beri contoh isim mufrad ketika jadi fa'il. Ja'a Zaidun ya. Kemudian bikin contoh isim mufrad ketika jadi mubtada. Zaidun talibun. Antum kasih contoh isim mufrad ketika menjadi khabar. Sama ya, Zaidun talibun pun khabarnya kan isim mufrad ya, baik. Kemudian apa saja yang ketika ketika rafa dengan waw? Ini kita belum baca teksnya, sengaja matannya untuk menguji pemahaman antum sampai mana sebetulnya. Apa saja yang ketika rafa dengan waw? Jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Jama' taksir dia enggak dengan huruf ya, tapi dengan harokat ya. Jadi jama' mudzakkar salim ya, yang ketika rafa dengan waw jama' mudzakkar salim. Coba bikin contoh. Coba bikin contoh. Ja'al muslimuna, santai. Ja'al muslimuna. Orang-orang Islam telah datang ya. Kenapa ja'al muslimuna enggak ja'al muslimina? Ya karena jama' mudzakkar salim ya ketika rafa memang dengan waw. Kalau ya itu nanti ketika nasab dan jar ya. Apalagi selain waw? Alif nun. Hah? Isim lima. Selain waw tanda rafa. Alif dan nun. Alif ya. Alif apa saja yang ketika rafa dengan alif? Cuma satu ya, yaitu musanna ya. Contohnya apa? Ja'al muslimani, ja'al muslimani. Jadi antum ingat oh ya, musanna itu ketika rafa pakainya yang alif. Ja'al muslimani bukan ja'al muslimaini ya. Karena yang al muslimaini dipakainya ketika nasab dan jar ya. Kemudian yang keempat nun ya. Apa yang ketika rafa nun? Ini bukan buangnya. Kalau nun berarti subutnya. Subutun nun apa? Cuma satu. Al-af'al khamsah ya. Fi'il yang 5 ketika rafa dia dengan nun. Baik ya. Baik, sekarang kita baca matannya. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a ya. Adapun dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Jadi ada 4 keadaan di mana ya ketika rafa dengan dhammah ya. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannats salimi wal fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'un ya. Yang pertama isim mufrad. Jadi isim mufrad ketika rafa dia dhammah. Contohnya misalkan dari jumlah fi'liyah contohnya ja'a Zaidun. Dari jumlah ismiyah Zaidun talibun ya, seperti itu. Kemudian yang kedua jama' taksir ya, jama' taksir ketika rafa dengan dhammah. Contohnya ja'ar rijalu ya, ja'ar rijalu. Kemudian jumlah ismiyahnya ar-rijalu, misalkan apa? Ar-rijalu tujarun ya. Ar-rijalu tujarun. Benar salah kalimat ini? Ar-rijalu tujarun ya. Para laki-laki itu adalah para pedagang ya. Ya, ini udah benar karena dua-duanya jamak. Ar-rijalu tujarun. Kemudian yang ketiga, yang ketika rafa dengan dhamma adalah jamak muannats salim ya. Contohnya ja'atil muslimatu ya. Ja'atil muslimatu. Atau jumlah ismiyahnya contohnya misalkan al-muslimatu, misalkan apa? Al-muslimatu mujtahidatun ya. Al-muslimatu mujtahidatun ya. Para wanita muslimah itu bersungguh-sungguh ya. Kemudian yang keempat, wal fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirat sesuatu. Yang mana sih? Fi'il mudhari yang enggak bersambung dengan sesuatu artinya apa? Maksudnya pertama, dia nggak bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' atau ya muannats mukhatabah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak bersambung dengan huruf illah. Maksudnya tidak diakhiri oleh huruf illah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un adalah fi'il mudhari yang bersih ya, nggak bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannats mukhatabah, atau tidak diakhiri dengan huruf illah ya. Maka yang mana tuh yang dimaksud? Misalkan kalau kita ambil kata kataba ya.
Maka dia yang domir huwa, Iya. hiya, anta, ana dan nahnu ya. Jadi yaktubu, taktubu lagi, aktubu, naktubu. Jadi yaktubu, taktubu, aktubu dan naktubu ini ya ketika rafa dia dengan dhamma ya. Contohnya misalkan apa? Ya, contohnya jelas misalkan yadhabu zaidun. Yadhabu zaidun ya. Yarji'u zaidun. Tarji'u fatimatu ya. Tadhabu fatimatu seperti itu. Jadi ya fi'il mudhari yang enggak bersama dengan sesuatu ketika rafa dia dengan dhamma. Apa yang menyebabkan dia dhamma? Dibahas ini. Apa yang menyebabkan dia dhamma? Karena hukum asalnya begitu ya. Hukum asal semua kata itu marfu memang. Contohnya aja nih kalau kita ditanya apa bahasa Arabnya pintu, kita pasti menjawabnya gimana? Babun kan, nggak babat, nggak babin. Karena hukum asal ya Arab itu adalah marfu sampai ada tanda yang membuat dia berpaling dari hukum asalnya. Ya begitu pun dengan fi'il mudhari. Kenapa dia marfu? Karena nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazm. Makanya salah satu versi i'rab yang lengkap itu kalau kita i'rab semisal yadhabu zaidun, yadhabu kita katakan seperti ini ya. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Marfu'un wa alamat rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini versi lengkap dari i'rab ya. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Fi'il mudhari yang dirafa'kan litajarrudihi karena terbebas minan nasib wal jazmi dari penasab dan penjazm kayak gitu ya. Itu versi lengkap dari i'rab fi'il mudhari. Baik. Jadi kesimpulannya yang ketika rafa dengan dhammah ada berapa? Ada 4 ya. Yaitu isim mufrad, ya kemudian jamu taksir, kemudian jamu muannas salim, kemudian al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Baik. Ada pertanyaan ya? Waalaikumsalam sampai sini. Oke, baik. Lanjut. Kemudian sekarang kita ke tanda yang kedua dan ini adalah tanda far'i ya. Jadi kalau dhamma itu kan tanda asal dari rafa. Sekarang kita bahas tanda cabangnya yaitu waw ya. Kita bahas waw dulu, habis itu alif dan setelah itu nun ya, sesuai dengan urutan dari kitab ini. Wa amal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini ya. Fi jam'in mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin ya. Adapun waw, jadi tanda far'i yang pertama atau tanda rafa yang kedua itu adalah waw. Waw ini menjadi tanda ya untuk rafa pada dua keadaan ya, pada dua kelompok kata. Yang pertama fi jam'il mudzakkar salim, yang pertama pada jam' mudzakkar salim, yang kedua fil asma'il khamsati dan pada isim yang 5. Kemudian beliau menjelaskan isim yang 5 apa aja sih? Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin ya. Abuka artinya apa? Ayahmu. Akhuka saudaramu. Hamuka iparmu ya. Fuka mulutmu ya. Dumalin pemilik harta. Untuk yang terakhir yang dumalin yang menjadi contoh bukan keseluruhan dumalin ya. Malinnya bisa diganti-ganti. Jadi yang penting zu-nya, pemiliknya. Mau zu malin, zu fulusin ya, misalkan zu sayyara pemilik mobil ya, zul bait dan sebagainya, maka ini termasuk dalam isim yang 5 ya. Jadi yang ketika rafa tandanya waw ada 2. Yang pertama jamak mudzakkar salim ya. Contohnya apa? Misalkan yang jumlah fi'liyahnya ja'al muslimuna ya, ja'al muslimuna ya. Kenapa nggak ja'al muslimina? Ya karena ya berdasarkan ini ya, berdasarkan ini ya kita tahu bahwasanya yang rafa itu yang waw, yang ya itu nanti ketika nasab dan jar ya. Dan ini kenapa kita dianjurkan ya belajar kitab seperti ini. Kenapa? Karena kita bisa berhujjah, bisa berdalil. Karena kalau kita misalkan belajar hanya mengandalkan apa yang diajarkan oleh guru kita, misalkan antum ditanya, kenapa ya jamak mudzakkar salim itu ketika rafa antum pakainya yang waw, ja'al muslimuna?
mengajak al-muslimin aja. Mana dalilnya? Wah, kata Sincang begitu. Ini antum kalau ngomong kayak gitu nggak diterima. Encang siapa ya kan? Tapi kalau antum bilang, kenapa ya? Apa buktinya kalau jamu zakat salim itu ketika rafa pakainya yang wawu? Oh, di Jurmiyah di bab ma'rifati alamzil i'rab disebutkan bahwa di antara tanda rafa itu ada 4, dhammah wa alif nun, dan wawu itu adalah tanda bagi jamu zakat salim dan isim yang 5. Ini baru namanya hujjah. Ini baru namanya dalil. Tapi kalau antum bilang kata guru saya, ini kurang mantap istilahnya ya. Makanya penting buat antum minimal kalau antum nggak hafal teksnya, paling nggak antum hafal kan bahwa ini dibahas di Jurmiyah ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketika rafa dengan wawu ya, yaitu dari isim yang 5. Jadi isim yang 5 ini penamaan bagi kelompok kata ya, karena dia beda sendiri. Kan biasanya kalau kata yang lain, misalkan babun lah, babun kan ketika rafa dhamma, babun, baban, babin, normal dia. Tapi ada 5 kata yang sangat khusus dia dan beda sendiri perubahannya. Kan kalau dia mufrad, dan ini hanya terjadi ketika mudhaf ilaih. Ketika dia tidak menjadi mudhaf, maka normal hukumnya. Paham tuh? Jadi kalau kita ingin mengatakan ini adalah seorang bapak, kita katakan hada abun, ro'aitu aban, marartu bi abin. Bukan isim yang 5. Jadi normal jadinya. Sama kayak ummun aja. Ja'at ummun, ro'aitu umman, marartu bi ummin. Jadi ketika dia tidak bentuknya bukan mudhaf ilaih, maka dia tidak dinamakan dengan isim yang 5 ya. Camkan ini ya. Perhatikan ini bahwa isim yang 5 itu hanya berlaku ketika tarkibnya susunannya adalah idhofiyah ya. Mudhaf ilaih ya. Kalau dia tidak menjadi mudhaf ilaih, maka dia bukan isim yang 5. Normal dia menjadi dhahir ya. Kalau rafa dhamma ketika nasab fathah, ketika jar kasrah, karena kembali ke hukum asal mufrad ya. Karena abun itu balik ke mufrad ya, seperti itu. Paham ya? Ya. Isim yang 5 ketika rafa dia dengan waw ya. Jadi jaa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa du malin ya. Ini yang jumlah fi'liyah. Sekarang coba antum bikin ya isim yang 5 ini menjadi jumlah ismiyah ya. Coba bikin. Antum bikin mubtada khabar yang mubtadanya dari isim yang 5. Coba antum bikin. Siapa yang mau bikin? Coba. Ayo bikin. Rok bikin dong. Bikin jumlah ismiyah yang mubtadanya isim yang 5. Akhun talibun itu boleh nggak sih? Gimana? Akhun talibun. Itu bukan isim yang 5 karena nggak ada mudhaf ilaihnya. Oh iya. Kalau mau gimana? Akhuka talibun. Selesai kan? Akhuka talibun. Saudaramu adalah seorang mahasiswa. Ya. Ini jelas bahwa ini adalah kalimat mubtada khabar ya. Jadi soal ini mudah. Baik. Ini yang wow, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Baik. Jadi ya tanda rafa kedua adalah waw. Dan yang ketika rafa waw itu ada 2. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua al asmaul khamsah, isim yang 5. Baik, sekarang yang ketiga ya, tanda rafa yang ketiga. Di sini beliau mengatakan wa amal alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyatil asma'i khassatan ya. Adapun alif menjadi tanda bagi rafa pada ya tasniyah saja ya, pada musanna saja, khusus pada musanna saja. Itu cuma satu yang ketika rafa dengan alif hanya satu, yaitu musanna ya. Contohnya misalkan apa? Ja'al muslimani ya, ja'al muslimani. Ini yang jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Misalkan al muslimani shaimani. Ya, al muslimani shaimani ya, 2 orang Islam itu berpuasa. Baik. Ya, ini tanda yang ketiga. Hanya satu ya. Jadi alif ini hanya pada musanna saja. Kemudian yang keempat ya. Wa man nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin
au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Ini agak panjang nih. Adapun nun menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari apabila bersambung dengan dhamir tasniyah. Itu maksudnya yang mana? Alif ya. Dan dhamir jama' maksudnya apa? Waw. Kemudian dhamir muannatsa mukhatabah yang maksudnya apa? Ya. Jadi alif tasniyah, waw jama' dan ya muannatsa mukhatabah. Yang mana sih itu? Ya, yang terhimpun dalam al-af'alul khamsah. Ya, wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Mana yang dhamir tasniyah? Yang yaf'alani dan taf'alani. Itu maksudnya adalah alif tasniyah. Kemudian wawu jama'. Wawu jama' yaf'aluna taf'aluna dan ya muannatsa mukhatabah taf'alina ya. Taf'alina seperti itu. Jadi nun menjadi tanda ya bagi rafa itu pada fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, kemudian wawu jama' dan ya muannatsa mukhatabah yang kita kenal dengan istilah al-af'alul khamsatu, fi'il yang 5. Dan kita menyebutnya bukan nun saja ya, tapi apa? Subutun nun ya. Jadi kalau kita mau ngirab misalkan ada kalimat ya, ada kalimat yadhabuna al-muslimuna, ini benar salah? Salah. Kenapa salah? Dua kali dhamir. Iya, ahsanta. Jadi kalau jumlahnya fi'liyah, enggak boleh fi'il itu menyesuaikan fa'il. Justru fi'il itu harus mufrad. Yang benar yadhabu ya al-muslimuna. Jadi enggak peduli mau fa'ilnya mufrad musanna jamak, fi'ilnya tetap ya mufrad. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngambil contoh ini? Diapain? Dibalik. Karena kalau dibalik jadi jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah ada kaidah khobar itu harus menyesuaikan mubtada. Kalau mubtadanya jama' ya, fi'ilnya pun harusnya jama'. Jadi al-muslimuna yadhabuna ya. Nah, itu kalau kita ngerap yadhabuna ya. Gimana ngerapnya? Yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi bukan an-nunu ya. Jadi bukan tanda rafanya itu bukan an-nunu tapi gimana? Wa alamatu rafihi subutun nuni ya. Subutun nuni. Jadi kita bilangnya tanda rafanya adalah subutun nuni. Kenapa sih namanya subutun nun? Karena nanti ada yang nunnya nggak tetap, tapi malah dihadap, ya, dibuang hasbun nuni. Nah, jadi fil-fil yang 5 ini kenapa ketika rafa dibilangnya subutun nun? Karena nanti dia ketika nasab dan jazm dia apa? Hasbun nun, dibuang nunnya, ya. Sampai sini jelas? Baik, ya, jadi fil-fil yang 5 ini, ya. Tanda rafanya adalah subutun nun. Kenapa dibilang subutun nun? Karena nanti ketika nasab dan jazm dia adalah hasbun nun, dibuang nunnya. Tiap hari aku bisa. Mafi? Paham tuh? Baik, alhamdulillah. Ya, rasa cukup ya untuk pelajarannya kita akhiri sampai di sini dulu. Karena sudah lumayan panjang ya, 23 menit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.